Puji Tuhan, haleluya, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, Yesus, mujizat-Mu terjadi di hidupku. Haleluya, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga.
buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi kekuatan dan memberikan pengertian yang baru bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu mengampuni. Kalau berbicara tentang pengampunan, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Karena kenapa? Dia merasa apa yang diperbuat orang itu kepadanya sangat menyakiti hatinya. Itu yang menyebabkan orang-orang tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi puji Tuhannya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa harus kita mengampuni satu dengan yang lain. Kalau kita melihat surat ini tentang perumpamaan suatu pengampunan. Bagaimana batas pengampunan kita kepada satu dengan yang lain. Ini Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku mengampuni saudara-saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Tapi Tuhan Yesus menjawab kepadanya, bukan hanya sampai 7 kali, tetapi 77 kali. Artinya saudara, tidak terbatas. Pengampunan itu tidak dibatasi. Bagaimana kita sebagai anggota kerajaan Allah, anggota daripada tubuh Kristus, bagaimana harus mengampuni sesama? Kita harus bisa mengampuni satu dengan yang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Karena ketika kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, akan terjadi keharmonisan dan kesatuan hati dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, kita bisa berkumpul bersama, menikmati berkat-berkat daripada Allah. Dan ketika kita juga mengampuni satu dengan yang lain, setiap apapun permohonan kita kepada Tuhan akan dijawabnya. Itu yang terpenting dengan pengampunan ini, saudara yang terkasih. Mengampuni berarti tulus memberikan maaf kepada orang yang bersalah dan tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahan tersebut. Orang yang mengampuni sesamanya manusia, ketika ia berkata, aku mengampuni kesalahanmu, dia tidak mengingat-ingat kembali. Artinya masa lalu yang telah terjadi biarlah berlalu. Tetapi bagaimana ke depan supaya mereka menjaga persahabatan mereka. Sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan harus bisa melupakan kesalahan satu dengan yang lain. Karena itu firman Tuhan yang berkata, harus bisa mengampuni. Pengampunan kita sebagai orang percaya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terbatasi oleh pikiran manusia. Kita harus bisa mengampuni orang tanpa batas. Seberat apapun masalah yang telah kita alami, seberat apapun yang telah ia perbuat kepada kita, sebagai tubuh Kristus harus bisa mengampuni.
Dan ketika kita melihat Bapa di surga mengirimkan Kristus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia, apalagi kita anak-anaknya, kita harus bisa juga mengampuni seperti Bapa di surga. Karena Allah telah mengampuni dosa kita, kita juga harus bisa mengampuni sesama kita manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dikatakan di Matius pasal 6 ayatnya yang ke-15, jikalau kita tidak bisa mengampuni orang, Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Betapa pentingnya yang dinamakan dengan pengampunan. Karena di doa Bapa kami berkata begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa di surga bisa mengampuni kita. Kita juga anak-anak tubuh Kristus. Kita juga tubuh Kristus, gereja Tuhan, harus bisa mengampuni satu dengan yang lain. Karena ketika kita mengampuni, segala doa, permohonan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang paling terpenting, kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengampuni harus bisa menjaga hati. Bagaimana cara kita menjaga hati? Kita harus bisa mengampuni orang. Karena di Efesus, mari kita baca di Efesus pasalnya yang ke-4. Efesus 4 ayatnya yang ke-31 berkata begini. Saya akan membaca kepada sidang jemaat Tuhan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertingkaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita harus bisa membuang fitnah, kegemaran, segala apapun kita harus buang ketika kita mau mengampuni orang lain. Kita jangan menghakimi satu dengan yang lain. Kita harus bisa membuang segala apapun yang telah ia berbuat kepada kita. Ingat, pas Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas sedikit pun. Yusuf tidak mengingat-ingat kembali. Ditulis di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-51. Berkata begini, Yusuf memberi nama anaknya itu Manasseh. Arti dari Manasseh adalah mengampuni dan tidak mengungkit-ungkit kembali. Tidak mengingat kembali. Itu yang dinamakan dengan pengampunan. Bagaimana ketika kita sebagai tubuh Kristus bisa mengampuni seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Kalau kita melihat perbuatan saudara-saudara Yusuf kepadanya, jemaat Tuhan, itu sangat mempedihkan hati. Dan itu sangat sedih. Bagaimana ketika ia dijual menjadi budak, mungkin itu sangat berat untuk mengampuni. Tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan tidak melupakan lagi. Sebagai tubuh Kristus, kita harus bisa belajar mengampuni satu dengan yang lain. Karena lewat darah domba Allah, Yesus Kristus mati untuk kita. Kita telah dipersatukan, diikat dengan tali kasih-Nya Tuhan. Bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Bisa dikatakan kita ini bersaudara dalam satu iman. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-25 berkata begini, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang memperbuat kesalahan, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang terlantar sekalipun, Tuhan tidak memandang orang. Ketika salah, dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Kita sebagai umat manusia, umat Allah, tubuh Kristus, tidak punya hak untuk membalaskan kejahatan yang telah diperbuat orang lain kepada kita. Kita tidak punya hak. Biarlah dia berurusan kepada Tuhan. Jadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan bisa mengampuni saya dan saudara. Tuhan mengampuni dosa saya dan saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Allah harus bisa juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadilah tubuh Kristus yang terus mengampuni dan terus belajar untuk mengampuni. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus bisa menjadi tubuh Kristus yang bisa mengampuni satu dengan yang lain. Seberat apapun kepahitan yang telah
teman kita berikan kepada kita, saudara kita berikan kepada kita, kita harus bisa mengampuni. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengampuni satu dengan yang lain. Di mana Tuhan Yesus yang baik, seberat apapun kepahitan yang telah saudara kami berikan kepada kami mau belajar Tuhan mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami dan terus kami belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang hari ini kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Dengan penuh ucapan syukur kami menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.